Nah, di kesempatan kali ini kami mengunjungi salah satu situs sejarah yang ada di Desa Nagaulen, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yaitu makam Wema Plobombang yang merupakan ibu dari Lapatau Matanatika, Raja Bone ke-16. Di kompleks makam ini, kita bisa melihat kegiatan yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu ekskavasi penyelamatan cagar budaya. Sebelumnya, di tahun 2018, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan terlebih dahulu mengadakan survei penyelamatan di kompleks ini, lalu ditindaklanjuti dengan kegiatan pendataan. Kemudian, 2019 dilakukan resonansi untuk penentuan ruang-ruang dan batas-batasnya. Lalu di tahun 2020 melakukan pemugaran di kompleks ini dengan ukuran sekitar 12 x 12 meter. Nah, di tahun ini 2021 barulah ditindaklanjuti. Untuk ekskavasi ini sendiri bertujuan untuk melihat struktur bagian dalam kompleks makam. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk memperlihatkan bagian dalam dari struktur makam yang kemudian nantinya akan direkonstruksi untuk melihat bagaimana bentuk dinding makamnya, bagaimana bagian dalamnya. Selanjutnya perencanaan menata lingkungannya. Saat ini adalah kegiatan yang sekian kalinya oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Kita mulai masuk di sini tahun 2018 mengadakan kegiatan survei penyelamatan, terus ditindaklanjuti dengan kegiatan pendataan seluruh kompleks makam dan tinggalan yang ada di dalam kawasan Benteng Cenrana. Nah, di tahun 2019 itu diadakan sonasi untuk penentuan ruang-ruang cagar budaya dan batas-batasnya setelah perlukannya. Nah, khusus di tahun lalu di 2020 kita sudah melakukan pemagaran sekitar 12 x 12 di kompleks makam ini. Nah, untuk tahun ini kita sebagai tindak lanjut dari rencana kegiatan pelestarian di kawasan Benteng Cenrana diadakan ekskavasi penyelamatan. Ada dua tujuan dari ekskavasi ini. Yang pertama adalah untuk melihat struktur bagian dalam dari kompleks makam Plobombang. Sesuai data yang kita peroleh dari beberapa sumber, memperlihatkan adanya struktur makam bagian luar itu di tahun 1932. Sampai terus tujuan kedua adalah memperlihatkan bagian dalam dari struktur makam dari Plobombang ini. Nah, akhir dari tujuan ini nanti akan direkonstruksi untuk melihat bagaimana bentuk dinding makamnya, terus bagaimana bagian dalamnya. Setelah itu kita akan rencana menata lingkungan. Ini 2 tahap kegiatannya, mulai dari tanggal 15 itu pemasangan patok, koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah setempat, masyarakat. Terus yang saat ini berlangsung adalah kegiatan yang kedua, itu direncanakan berlangsung mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 27 selama 9 hari di Bone. Nah, hal yang baru dari 5 hari penggalian ini adalah ini sudah menemukan 4 sisi. 4 sisi sudah di bagian sana itu bagian tenggara sudah kita temukan, terus bagian barat daya dan bagian barat laut. Tersisa di bagian timur laut yang kita belum dapat sisinya untuk bagian dalamnya. Terus temuan lain ini yang kita dapat bagian atas, terus kita buka sudah ada ornamen yang kelihatan di bawah. Ada ornamennya. Ini berbeda. Kalau ini batu yang misalnya batu dari Aceh yang dipesan khusus. Apa tahu bumbunya. Bagian bawah ini bagian lain. Tempatnya ini masih batuan dari Bone yang di bawah. Temuan lain ada 2 makam yang terpendam di bagian sana, di sudut bagian tenggara, di sebelah selatan juga kita temukan. Dan sementara terus yang lain ini nampaknya
Kompleks makam ini tidak hanya bagian ini, tetapi ada bagian luar yang dudukan tanah yang dipasang sekitar ini. Mungkin tahun-tahun ke depannya kita akan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Bone untuk tahapan pelestariannya ke depan, termasuk kegiatan pengembangan dari situs ini. Penyelidikan arkeologi yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bahwa salah satu lokasi yang mempunyai banyak cagar budaya yaitu Kabupaten Bone, khususnya di Kecamatan Cenrana, dan semua itu harus dilindungi dan dikembangkan. Tadi kami sudah membaca surat disposisi dari Pak Bupati dan surat Balai Cagar BPCB Makassar untuk berkoordinasi dengan tim di sini. Jadi Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan mengkoordinasikan kegiatan itu, melihat langsung, memantau. Kemarin sudah ke sini. Dari tadi saya juga bersama teman-teman ini melihat langsung ekskavasi ini luar biasa. Mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi objek wisata sejarah budaya di Bone. Kita banyak sekali potensi khususnya di Cenrana ini, karena Cenrana ini pernah menjadi pusat kerajaan Bone pada masa lampau, dan banyak sekali situs-situs di Kecamatan Cenrana ini. Hampir satu kecamatan ada bentengnya, ada Soraja, Soraja Telue di sini juga. Cuma mudah-mudahan ke depan ini Teluk Copoy bisa direkonstruksi ulang ya. Karena data-datanya itu banyak di lontra-lontra dan termasuk di buku warisan rupa lekar, di sana jelas petanya, Jelas bentengnya, Sorajanya dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ke depan lokasi-lokasi ini rekomendasi dari Balar ini, dan mudah-mudahan lahan-lahan sekitar sini bisa dibebaskan untuk kepentingan budaya, sejarah dan wisata. Cagar budaya merupakan kekayaan alam budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting. Artinya, bagian pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan negara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi teman-teman yang suka akan tempat-tempat bersejarah, silahkan datang ke Kecamatan Cenrana. Kalian akan disuguhi dengan banyaknya cagar budaya yang masih ada sampai sekarang dan akan tetap dilestarikan. Ya, semoga saja ke depannya Kecamatan Cenrana ini menjadi salah satu tempat untuk berwisata sejarah dan budaya. Ya, mungkin cukup untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Tetap ikuti konten-konten kami selanjutnya. Mari berwisata sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.